Tidak berarti ini jalan gitu di ini. Iya, enggak jalan. Kalau ke sana kan naik jalan. Naik ya, jadi ya. Jadi enak turunnya ya Pak ya, berarti ya. Didorong aja kalau naik ke sana mah. Kalau pulangnya ke sininya ya bisa dipakai gitu. Iya ya. Ini guys. Tuh, ini sepatu kita disol sama bapaknya guys ya. Ini kalau keliling ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 7 sampai jam 5. Jam 7 sampai jam 5. Iya. Kalau sehari-hari bisa dapat berapa sepatu Pak biasanya? Ya kalau 8 lah sehari-hari. 8. 8 ya. 5 ya. Oh, tergantung ini kali ya Pak. Iya. Udah 8 juga udah banyak lah. 8 juga udah banyak ya. Kadang-kadang 5, 3. Dalam sehari itu. Iya. Tapi kalau biasanya sehari-hari ini juga Pak suka ada kosong gitu apa gimana? Ya kosong ada. Ada juga pernah. Kosong ada ya 2, 1. Kadang 1 gitu ya Pak ya. Satu kemarin juga 2 ya. Tapi kalau ini uangnya dikasih istri semua Pak? Iya. Kalau seandainya nggak bawa uang gimana ini? Ya, Istri nggak marah? Ya marah juga lah. Oh marah juga. Kenapa dari jam 7 sampai jam 5 nggak dapat sama sekali? Nggak dapat sama sekali. Iya kalau nggak ada ya bilang gitu aja. Kalau nggak ada ya harus dipaksa di mana? Betul ya. Kalau nggak ada ya syukuri aja. Iya betul. Jadi harus mungkin besok ada bagus. Iya berarti harusnya istri ngerti ya. Ngerti. Namanya rezeki itu ya Pak ya. Kadang datang, kadang belum gitu ya. Iya. Tapi ini perjuangannya tetap semangat ya Pak. Saya udah berusaha ke sana kemari, ke kampung, naik turun jalan. Kalau nggak ada harus gimana? Harus gimana gitu ya Pak ya. Tapi yang di rumah nggak pikirin jalan makan apa kalau nggak ada, nggak pikirin ke sana. Betul. Iya nggak pikirnya nggak ke sana. Apa mangga enggak kalau nggak dapat sama sekali, nggak pikirin ke sana. Jadi dipikirnya dapat aja gitu. Betul. Padahal kan kalau nggak dapat nggak bisa jajan di warung kan? Iya. Yang nggak dipikirin itu istri kalau di rumah nggak pikirin sampai sana. Yang penting mah taunya uang aja gitu ya Pak. Iya, taunya uang, taunya ada. Kalau tinggal ngambil ya gampang kalau kan. Iya. Kalau ngerokok beli rokok. Yang penting rokok lah. Kalau makan mah nggak terlalu rokok, kopi udah. Iya, 1 batang, kopi segelas. Iya, udah cukup. Ya, cukup gitu ya. Selebihnya kasih istri gitu ya Pak ya. Betul. Berarti ini udah mulai ngerjain solo ini udah berapa bulan Pak? Apa berapa tahun? Kalau sampai sekarang udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Oh, 21 tahun. Ya. 21 tahun sampai sekarang masih ngesol. Iya. Berarti sebelumnya waktu masih anak muda apa Pak? Kerja. Masih anak muda kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Nah, udah kerja di pabrik, keluar jualan makanan, jualan bubur ayam. Iya. Ganti-ganti. Iya. Tapi kenapa Pak bisa kepikiran gitu kalau sampai sekarang ngesol gitu? Nah, dulu kan moneter. Ya. Moneter habis modal. Tahun seberapa itu Pak? Moneter kalau nggak salah seberapa ya? Moneter udah masih Pak Harto ya presidennya. Iya. Masih Pak Harto. Nah itu moneter nggak ada modal. Iya. Jualan modal nggak ada modal gimana? Nah dulu teh pernah waktu pas bujangan waktu mau belajar mau kerja belum masuk pabrik ikut dulu di Bandung di Cibaduyut kerja ini bikin sepatu. Nah pengalaman di situ saya pikirin
dulu teh. Oh, pernah ini kerja di Cibaduyut bikin sepatu juga. Iya, di sepatu. Sebelum jualan, sebelum di pabrik. Nah, ingat waktu dulu. Sekarang lagi monetel, nggak punya modal, jualan apa ya? Punya uang tuh 100.000. Ya. Buat jualan nggak cukup kan? Betul. 100.000. Bikin, ingat dulu kan kerja di pabrik sepatu ya. Mending aja ngesol aja. Betul. Duit 100.000 deh dibawa ke Bandung sebelum beli benang, beli lem, beli apa. Nah, setelah itu gimana ya caranya? Belum ada sepeda dulu. Belum ada jalan kaki. Buat itunya mau dipikul ada. juga. Ada. Cari-cari yang jualan itu buah-buahan kan ada kotaknya pastinya. Betul. Bang nyari di situ bikin dulu itu nggak buat bagus-bagus. pikulnya gitu. Asal bisa dipikul udah nggak pakai. Ada yang bilang gini, jualan sepatu cuma asal-asalan aja itu tempatnya bikin dari kayak itu bekas buah-buahan itu. Kotaknya ya nggak ada modal, yang penting jalan aja ini nggak lihat tempatnya, penting kerjanya gitu. Nah dari situ ada perkembangan sedikit-sedikitnya bikin kotak yang bagus-bagus. Beli papan dari material. Nah, bagus-bagus. Udah ada bagus. Ya, udah rapi lah, kotaknya udah bagus. Tinggal mikirin, aduh capek kalau jalan kaki. Nggak bisa jauh. Betul. Cuma paling di dekat aja. Sekitaran mungkin ya. Nah, jadi duduk kumpulin uang dikit-dikit. Ada cari ke rongsokan sepeda. Yang bisa jalan aja lah, biarin jelek atau bisa jalan gitu. Betul. Beli di sana 60 gitu. 60.000. Iya, 60.000 beli dibenerin yang bekasnya gitu. Tanda itu. Dipakai itu udah rusak tuh. Udah berapa tahun udah rusak, nggak bisa jalan. Dijual lagi ke rongsokan 15.000. Bukan 15, 7.000. 7.000 sepeda 60 dijual 7.000. Iya. Mikir lagi di mana sepedanya udah rusak, kumpulin lagi uangnya. Ada yang agak bagus, beli lagi. Yang 100.000 itu 100.000 itu mah bagus lah, dan masih kene gini bersih gitu. Betul. Nah itu lumayan awet lah. Nah terakhir udah 3 kali sepeda petnya ketabrak anak-anak yang pulang sekolah dari SMP. Sepeda bapaknya ditabrak sama anak-anak. Iya. Anak-anak masih di pinggir lagi gua situ di di jalan Bapak lagi jalan ini ceritanya apa gimana, Pak? Apa lagi di parkir gitu di pinggir jalan sepedanya? Aku mau pulang jalan pinggir. Bapak kalau jalan enggak tengah-tengah takut. Ya, takut kesenggol. Anak SMP perempuan. Mau jam enggak itu kabur dari sekolahnya gitu. Jalannya gitu-gitu. Bapaknya udah lihat waktu jalannya gini-gini, langsung ke pinggir pelan-pelan. Keserempet pap. Keserempet. Langsung diserempet ini. Serempet. Jadi mereka tuh unggal-unggalan gitu bawa motor. Ugal-ugalan gitu anak. Nah, udah bapak jatuh. Dia bangkit yang punya motor teh langsung lihat, wah itu masih langsung lari lagi. Iya. Ya motornya udah lari teh nabrak lagi di sana. Katanya. Benar. Katanya gitu. Bapak langsung pingsan di situ. Sempat jatuh, Pak. Jatuh ke bawah. Iya, jatuh. Pingsan di bawah. Dibantu sama orang sama orang yang tukang ojek itu ngejar yang nabrak bapak itu. Dapat di sana lagi nabrak lagi. Nah, bapak dibawa ke puskesmas nabrak. Iya. Dia diobatin. Tapi alhamdulillah Pak ya sekarang sehat ya. Iya. Nah sepedanya rusak tuh, tapi nggak bisa jalan sepedanya. Dulu teh. Mentong nawang nggak bisa jalan. Langsung aja dijual di rongsokan. 40.000. 40.000. Nah bapak dikasih uang 100.000. Sama yang nabraknya kasih uang 100.000. Pakai berobat, pakai diurut 50.000, yang 50.000 lagi pakai makan habis. Kita mikirin lagi buat jualan lagi, sepeda udah nggak ada, udah dijual, udah nggak jalan gitu.
ada tetangga yang ininya sepedanya tadi digantung di itu, nanya, Pak sekarang misal lagi nggak ada sepeda, nggak, gimana tuh kalau nggak ada sepeda? Ya nyari lagi itulah, dipikul aja. Kalau mau cina itu tuh yang sepeda di belakang digantung, ambil aja bersihin, kalau malis jalan ya pakai, kalau enggak ya benerin aja lah cina ke bengkel katanya. Iya. Ya. Tapi nggak ada uangnya, itu mau nggak dijual, cina pakai aja. Pakai aja, betul. Ya pakai aja. Diambil langsung bersihin, masih jalan, nggak usah dibenerin ke bengkel, masih jalan. Ya kalau masih jalan pakai aja. Yang ini, yang sepeda ini. Ya yang ini, nggak usah mikirin bayar-bayar, biar pakai aja serusaknya katanya. Betul. Nah jadi ini sepedanya yang terakhir, udah 3 itu. Itu udah tuh, malah udah 3 kali ditabrak ya. Yang pertama terus kedua mah di sana waktu mau ke Cibaduyut itu di Margahayu satu kali, terus di warung lobak satu kali, terakhir yang kemarin sampai rusak sepedanya itu, sampai dijual dan nggak bisa dipakai. Iya. Aduh ceritanya. Sekarang ini Luar biasa ya Pak ya, perjuangan ya Pak. Ya perjuangan. Sekarang umur udah berapa Pak? Udah 62. 62 tahun. Ya. Saya seharusnya udah. Berarti istri mah di rumah, ibu rumah tangga berarti. Ya, di rumah tangga. Anak-anak udah pada kerja Pak? Udah pada berkeluarga semua? Udah berkeluarga, satu yang laki belum kerja. Masih sekolah? Iya. Sekolah belum kerja, masih sekolah terakhir lah sekarang. Oh terakhir sekarang ya. Jadi lumayan udah lama ini kalau sebetulnya mah harus istirahat kan. Iya harusnya ya Pak ya. Betul. 20 tahun ke bukan. Berarti 21 tahun teh ini ngejalanin ngesol ini Pak? Iya ini. Ngesol ini ya. Berarti dari udah berkeluarga. Udah ya. berkeluarga. Waktu di pabrik masih anak muda. Masih di pabrik, masih muda, masih belum berkeluarga. Belum. Nah, terus udah berkeluarga juga masih di pabrik, belum begini. Iya. Belum gini, masih di pabrik. Nah udah lama keluar dari pabrik langsung gini kesel gitu. Lumayan lah ceritanya. Iya betul Pak. Ya dinikmati, disyukuri. Betul Pak, yang penting diberi kesehatan juga ya. Iya ya itu sehat bisa kerja. Oke teman-teman, jadi ini kisah pilu yang dialami Bapak siapa tadi Pak? Bapak Cahya. Bapak Cahya ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngesol ke si bapaknya, jangan sungkan-sungkan.